Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Safira Alfi Masayu, Zafina Audrey S, dan Amanda Tiara Prameswari akan menjelaskan terkait analisis keuangan pada bab 12 dengan materi ke-14. Berikut adalah indikator-indikator materi ke-14. Yang pertama, menjelaskan struktur modal dan hubungannya dengan solvabilitas. Yang kedua, menjelaskan analisis earning coverage dan relevansinya dalam mengevaluasi solvabilitas. Dan yang ketiga, menjelaskan resiko dan return struktur modal serta relevansinya bagi analisis laporan keuangan. Pengertian struktur modal. Struktur modal adalah komposisi antara utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk membiayai aset dan operasional. Ekuitas sendiri atau modal adalah hak pemilik atas aset sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban. Utang meliputi utang jangka pendek dan jangka panjang yang harus dilunasi. Apakah struktur modal itu penting? Tentu saja penting. Gunanya yang pertama, untuk stabilitas keuangan. Struktur modal yang seimbang dapat meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan dan mengurangi risiko kebangkrutan. Yang kedua, mengurangi risiko kebangkrutan. Proporsi utang yang tinggi dalam struktur modal dapat meningkatkan risiko kebangkrutan, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, dalam struktur modal, utang dan ekuitas harus seimbang. Selanjutnya, hubungan antara struktur modal dan solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban jangka panjangnya jika semua asetnya dijual. Di sini ada dua rasio yang dapat digunakan untuk mengukur solvabilitas perusahaan. Yang pertama, debt to equity ratio adalah rasio yang mengukur proporsi utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki. Rasio ini diberikan untuk gambaran tentang seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Rumusnya, total utang dibagi dengan total ekuitas. Yang kedua adalah debt to asset ratio, adalah rasio yang mengukur proporsi total utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Rumusnya, total utang dibagi dengan total aset. Berikut adalah interpretasi dan kegunaannya. Debt to equity ratio. Jika rasionya tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak dibiayai oleh utang dan dapat meningkatkan risiko kebangkrutan jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya. Jika rasionya rendah, menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak dibiayai oleh ekuitas yang biasanya dianggap lebih stabil dan kurang beresiko. Kegunaannya yang pertama, membantu investor dan kreditor dalam menilai risiko finansial perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi tentang struktur modal perusahaan dan seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap utang. Yang kedua, interpretasi dan kegunaan dari debt to asset ratio. Jika rasionya tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh utang yang dapat meningkatkan risiko finansial yang mengindikasi potensi kesulitan dan dalam memenuhi kewajiban utang. Jika rasionya rendah, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset yang dibiayai oleh ekuitas yang biasanya dianggap lebih aman. Kegunaannya, yang pertama, memberikan wawasan tentang risiko solvabilitas perusahaan. Yang kedua, membantu dalam menganalisis kredit dan keputusan investasi dengan menunjukkan seberapa besar utang yang digunakan untuk mendanai aset. Kedua rasio ini adalah alat penting dalam analisis keuangan yang membantu dalam menilai struktur modal dan risiko finansial perusahaan. Penggunaan secara bersamaan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kesehatan finansial perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban utang. Jadi, hubungan antara solvabilitas dengan struktur modal dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, struktur modal yang terlalu banyak utang akan menurunkan solvabilitas karena beban kewajibannya terlalu tinggi. Yang kedua, struktur modal yang lebih banyak ekuitas akan
meningkatkan solvabilitas karena lebih banyaknya penyangga untuk menutupi hutang, atau lebih banyaknya modal yang dapat digunakan untuk membayar hutang. Yang ketiga, keseimbangan struktur modal menjaga solvabilitas tetap sehat, membuat perusahaan lebih aman di mata kreditor dan investor. Jadi, semakin banyak utang dalam struktur modal, semakin rendah pula solvabilitas perusahaannya. Sebaliknya, semakin banyak ekuitas, semakin kuat solvabilitas perusahaan. Perlu diingat, solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya atau kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh hutang-hutangnya. Contoh kasus. Dalam kasus ini akan digunakan rumus debt to equity ratio, yakni total utang dibagi dengan total ekuitas. Perusahaan A, struktur modalnya adalah 70% hutang dan 30%-nya ekuitas. Lalu kita menghitung dengan rumus debt to equity ratio, yakni 70% dibagi dengan 30%. Jadi rasio solvabilitasnya 2,33. Berarti tinggi. Hal ini berakibat resiko kebangkrutannya juga tinggi. Pada perusahaan B, struktur modalnya 40% hutang, 60%-nya ekuitas. Lalu kita hitung dengan debt to equity ratio, yakni 40% dibagi dengan 60%, yakni hasilnya 0,67. Rasio tersebut lebih kecil dibandingkan dari perusahaan A, maka rasio solvabilitasnya rendah, yang berarti stabil atau resiko kebangkrutannya kecil. Earnings coverage adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas utangnya dari pendapatan operasional, atau EBIT, earnings before interest and taxes. Formula umumnya atau rumusnya adalah earnings coverage ratio sama dengan EBIT dibagi dengan beban bunga. Tujuan dan fungsi analisis. Analisis ini berfungsi untuk mengevaluasi solvabilitas jangka panjang, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tetapnya, terutama bunga pinjaman. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban bunganya, sehingga resiko gagal bayar menjadi lebih rendah. Interpretasinya, jika hasil rasionya lebih dari 1, maka perusahaan menghasilkan laba operasional yang cukup untuk menutupi beban bunga. Misalnya, rasionya 4, berarti EBIT perusahaan 4 kali lebih besar dari beban bunganya. Apabila rasionya sama dengan 1, EBIT sama dengan bunga, perusahaan hanya break even dalam menutupi beban bunga. Apabila rasionya kurang dari 1, maka perusahaan tidak cukup menghasilkan laba untuk menutupi beban bunga. Hal ini mengindikasi masalah solvabilitas. Relevansi dalam evaluasi solvabilitas. Earning coverage sangat relevan karena yang pertama, menunjukkan keberlanjutan operasional. Jika beban bunga saja tidak bisa ditutupi, apalagi kewajiban pokok hutang. Yang kedua, menjadi indikator kesehatan keuangan jangka panjang, yakni memberikan gambaran apakah perusahaan beresiko mengalami kesulitan keuangan di masa depan. Yang ketiga, digunakan oleh investor dan kreditor untuk menilai kelayakan pemberian pinjaman atau investasi. Berikut adalah penjelasan keterbatasan analisis. Jika hanya fokus pada bunga saja, tidak mencakup kewajiban pokok utang atau kewajiban keuangan lainnya. Kedua, tidak memperhatikan arus kas aktual atau perusahaan bisa mencatat EBIT tinggi tetapi kekurangan likuiditas. Yang ketiga, tidak cukup jika digunakan sendiri. Sebaiknya digabung dengan rasio solvabilitas lainnya seperti debt to equity ratio dan interest coverage by case.
Selanjutnya adalah resiko dan return struktur modal. Beberapa resiko utama meliputi: yang pertama, resiko leverage tinggi. Penggunaan utang yang berlebihan meningkatkan leverage, yang berarti perusahaan harus membayar bunga secara tetap meskipun pendapatan menurun. Hal ini meningkatkan resiko gagal bayar atau kebangkrutan. Yang kedua, resiko likuiditas. Semakin banyak utang, semakin besar beban kas keluar untuk membayar cicilan dan bunga, yang dapat membebani likuiditas perusahaan. Yang ketiga, resiko reputasi dan kreditur. Struktur modal yang terlalu berat di hutang dapat menurunkan kredit rating, menyebabkan perusahaan kesulitan memperoleh pembiayaan dari investor maupun kreditor. Selanjutnya, return struktur modal. Di sisi lain, struktur modal yang optimal dapat meningkatkan return perusahaan. Yang pertama, return on equity atau ROE. Penggunaan utang bisa meningkatkan ROI jika return dari perusahaan yang biaya utang lebih besar dari biaya bunga. Ini disebut leverage positif. Selanjutnya, efisiensi pajak atau tax shield. Bunga dapat dikurangkan dari pajak atau tax deductible, sehingga menurunkan beban pajak dan meningkatkan laba bersih. Hal ini relevansi dalam analisis laporan keuangan. Struktur modal yang sangat relevan dalam analisis laporan keuangan karena mencerminkan kebijakan pendanaan perusahaan dan tingkat kesehatan keuangannya. Analisis keuangan menggunakan data dalam laporan analisis posisi keuangan, laba rugi, dan arus kas untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan dapat menanggung risiko utang dan memanfaatkan peluang pengembalian. Rasio-rasio seperti DIP rasio, ROI, dan WACC menjadi indikator utama dalam menilai kelayakan investasi. Berikut ini adalah pengaruh terhadap likuiditas dan solvabilitas. Struktur modal yang terlalu berat pada utang dapat memperburuk kondisi likuiditas dan solvabilitas. Dalam laporan keuangan, hal ini tercermin dari menurunnya rasio lancar dan interest coverage ratio. Tekanan pembayaran bunga dan pokok utang dapat mengganggu kestabilan operasional jika tidak disertai dengan arus kas yang kuat. Oleh karena itu, struktur modal harus disesuaikan dengan kapasitas pendapatan dan strategi pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, implikasi bagi investor dan kreditur. Bagi investor dan kreditur, struktur modal menjadi acuan utama dalam menilai risiko dan prospek perusahaan. Investor mengamati pengaruh struktur modal terhadap ROI dan EPS. Sementara kreditur fokus pada kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka panjang. Keputusan ini untuk investasi atau pemberi kredit sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan menyeimbangkan komponen utang dan ekuitas dalam struktur modalnya. Jadi, dari semua pembahasan ini, kesimpulannya, struktur modal memiliki peran strategis dalam menentukan tingkat risiko dan return perusahaan. Kombinasi antara utang dan ekuitas harus dikelola secara optimal untuk memaksimalkan nilai perusahaan tanpa menimbulkan risiko keuangan yang berlebihan. Salah satu alat penting dalam mengevaluasi struktur modal adalah analisis earning coverage, yang mengukur kemampuan perusahaan menjalankan operasional sambil memenuhi kewajiban bunganya. Hal ini sangat relevan bagi manajemen, investor, dan kreditur dalam menilai solvabilitas jangka panjang serta daya tarik investasi perusahaan. Dengan demikian, struktur modal menjadi indikator utama dalam menilai efisiensi manajemen dan kesehatan keuangan secara menyeluruh. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak apa yang telah kami jelaskan. Saya, perwakilan dari kelompok 7, memohon maaf apabila penjelasan dari kami terdapat kekurangan.
Dan dalam penjelasan saya terdapat kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.